أنا أقرأ أول. أنا بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبسند كون متصل الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وإلى أن قال رضي الله عنه باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. لغة إندونيسية يعني. إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورئيس القاسم من محمد وسالما يفعلان ذلك. أن النبي كذا يعني أن النبي ماشي. عن ابن عباس رضي الله عنه. أيوة خلاص بعدين أنا أترجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وعليه عمامة دسماء. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin para santri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembacaan kitab Syama'il Tirmidzi. Target kita adalah bagaimana semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengenal semua keadaan, semua sifat dan apapun yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apabila seseorang mencintai sesuatu, katsura dzikruhu, maka orang itu akan banyak menyebut apa yang dia cintai. Itu yang pertama. Bila orang itu cinta sesuatu, dia pasti banyak menceritakan sesuatu itu. Misalnya hanya nukar HP pun, misalnya hanya nukar itu kemana-mana, ke warung kesaipun atau nang bertemu kawan di mana pak? Karenanya cinta itu ada dalam hatinya. Kayak itu juga orang yang cinta lawan Nabi Muhammad, di mana-mana berkisah Nabi Muhammad. Yang diingatnya adalah Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang anak-anak paripun sampai menghijau dan mimpi muka. Saking anunya nih masuknya ke dalam hati. Kemudian mencintai apapun yang dicintai oleh yang dia cintai. Bahkan kadang-kadang sesuatu itu sebenarnya dia tidak terlalu cinta, tetapi karena orang yang dia cintai itu cinta kepada barang itu, maka dia pun ikut mencintainya. Sayyidina Anas, dulu aku kata ketujuh memakan dubba. Dubba itu baluh atau waluh warna putih. Kata ketujuh makan sayur itu. Tapi ketika aku melihat Rasulullah SAW, dia tetap ba'ud dubba fi sohan. Bila Nabi makan di nampan tuh, itu yang Nabi itu ketujuh mengambil nang dubba tadi, baluh tadi. Maka mulai saat itu aku pun suka dengan memakan baluh tadi. Amurru ala diyari layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku lewati perkampungannya Laila, aku ciumi dinding ini dan itu. Bukanlah dinding itu yang aku cintai, bukanlah kota itu yang aku cintai, tetapi orang yang ada di dalam kota itulah yang aku cintai. Sehingga ketika aku cinta kepada orang yang ada di dalam kota itu, aku pun mencintai dindingnya, mencintai kotanya, mencintai bunganya, bahkan anjingnya. Majnun itu masuk kotanya Laila melihat anjing. Melihat anjing, dia pun ingat. Yang dia ingat bukan anjingnya tapi ingat Laila. Oh ini anjingnya Laila. Sandalnya hafal. Oh ini sandalnya si Anu. Bau wanginya pun hafal. Oh ini minyak harumnya si Anu. Karena sudah cinta. Nah harusnya kita begitu kepada baginda Nabi Muhammad.
Nah, hari ini kita mempelajari, membaca mengenai sorban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada waktu penaklukan dan beliau mengenakan sorban ataupun imamah yang berwarna hitam. Nah, jadi sorban yang berwarna hitam itu sabit, hadisnya itu sahih. Sah ya Sayyid, yani laun ismu aswad. Karena imamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari. Aywa, wala. وهو ثابت في الحديث وفي غالبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العمامة السوداء في المناسبات مثل الغزوات مثل Jadi di beberapa tempat Nabi SAW itu beliau senang memakai imamah itu berwarna hitam di beberapa tempat dan keadaan. Di antaranya kata beliau seperti dalam peperangan. لكن غالب استخدامه للعمامة البيضاء. Lakin kebanyakannya beliau memang memakai warna pakai imamah ataupun surban itu yang warnanya putih. Tapi ada dalam beberapa keadaan seperti dalam peperangan, Nabi membuka kota Fathu Mekah itu, membuka Mekah itu beliau memakai surban, ini riwayatnya memakai surban yang warnanya hitam. بعض الناس يظن أنها شعار للشيعة لأهل البدعة وعندنا السنة والجماعة معتمد أن السنة إذا صارت شعارا لأهل البدعة فلا تترك من أجل كونها شعارا لأهل البدعة فلا تترك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال إن كل محدث بدعة الأصل أنها لا تترك حتى وإن صارت شعار لأهل السنة. Maka beliau walaupun sekarang kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah itu tidak memakai surban yang berwarna hitam, padahal Nabi memakai surban yang warna hitam. Kenapa? Menjadi syiar, menjadi alamat, menjadi tanda. Sudah apabila orang itu berimamah warna hitam, biasanya itu dipakai oleh ulama-ulama Syiah. Jadi ulama-ulama Syiah itu bila bersurban, surbannya itu warna hitam. Tetapi kata beliau, apakah apabila sesuatu itu menjadi alamat suatu sunnah Nabi ini, menjadi alamat orang ahli bid'ah atau orang kafir, apakah sunnah itu ditinggalkan? Kata beliau, tidak ditinggalkan. Sunnah itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi kadang-kadang kita berimamah hitam, misalnya dalam tahajud kah, kalau kadawani di luar ataupun dalam beberapa keadaan kita berisi imamah yang warnanya hitam. Nah, karena itu pernah dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ditinggalkan suatu sunnah walaupun sunnah itu sudah dipakai tanda ataupun alamat bagi orang-orang musyrik misalnya, ataupun alamat bagi ahli bid'ah misalnya, sunnah itu tetap diamalkan. Syani sunnah hadza alladhi qultu. مثل أيضا العمامة السوداء. العمامة السوداء سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسها، لكن الآن غالبا ما يستخدمها الشيعة، فهل نتركها من أجل كونها الآن أصبحت شعار للشيعة؟ الثاني إيش؟ وكذلك في الخطبة. في الخطبة. Jadi khutbah Jumat itu setiap khatib Wahabi itu membaca sebelum menyampaikan khutbah itu hadis. Kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dhalalah, dan setiap kesesatan akan menyampaikan kepada api neraka. Nah, itu hadis itu warid ataupun Nabi SAW berkhutbah dengan hadis itu di dalam khutbah beliau, dan itu diwajibkan, mungkin tidak diwajibkan, tapi setiap orang Wahabi bila berkhutbah Jumat atau khutbah apapun pasti memakai hadis ini di awal khutbah. Apakah kita meninggalkan hadis ini, kata beliau, karena hadis ini sudah dipakai menjadi syiar, menjadi alamat bagi orang-orang Yahudi? Jawaban bagi orang-orang Wahabi, maka jawabannya tidak. Tetap kita boleh memakainya juga, tapi lihat dalam keadaan tertentu, bukanlah setiap khutbah kita memakai hadis itu. Tamam. Aku melihat surban hitam di atas kepala Nabi SAW. Ini juga ada sebuah riwayat.
Kemudian riwayat yang berikutnya, Nabi SAW berkhutbah di hadapan umat manusia dan beliau mengenakan sorban berwarna hitam. Ini masalah warnanya. Kemudian apabila memakai sorban, Nabi SAW membiarkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Apa maknanya ujung sorbannya? Yaitu apa namanya? Buntutnya. Ini nah, buntut sorban ini Rasulullah SAW andak di antara dua bahu. Sahih? Baina katifai, yani wada'ahu hakada. Naam. Aywa. Baina katifai. Hada riwayah. Wa riwayat ukhra min dun riwayat ukhra. Wa fi riwayat ukhra min dun 'adbah. Nah, ada riwayat yang lain Rasulullah memakainya tanpa apa? Tanpa buntut. Allahumma innahum ikhtalafu fil 'adbah. هل العذبة كانت من العمامة نفسها نفس هذه؟ أم العذبة كانت وصلة وحدها كان رسول الله يدخلها هنا ثم يربط عليها بالعمامة؟ Dan bahkan ulama kata beliau menjelaskan apakah yang dulu buntut yang di sorban Nabi itu bersambung lawan imamah sorban yang dipakai Nabi atau buntut dipasang ke itu. Ada ulama yang mengatakan itu buntut daripada imamah kayak kita nih bersambung dengan sorban, kemudian dilebihkan lalu diadagi buntut kayak ini. Itu beberapa ulama berpendapat seperti itu. Pendapat yang kedua adalah Rasulullah memakai imamah itu dulu yang namanya sorban itu tanpa buntut. Kemudian Nabi ada satu kain itu dililit Nabi satu lilitan yang ada buntutnya. Jadi kada bersambung. Yang buntut tadi kada bersambung dengan sorban. والحبيب عمر ذكر تفصيل مراتب العمامة في كتابه تنبيه. Habib Umar. أيوة. توجيه النبي. Dan Habib Umar guru kita, beliau menyebutkan tertib. Jadi imamah memakai imamah itu kada sembarangan, ada tertibnya. Ish maratib. المرتبة الأولى أن تلبس العمامة قبل الزواج 3 دور. ثلاثة دور. أيوة. وتلبس في المناسبات فقط في يوم الجمعة إذا في مولد سنوي وهكذا في المناسبات. Jadi kada beimamah barusan kada. Yang pertama, nah orang itu apabila belum kawin lagi, maka kata Habib Umar tidak memakai imamah lebih daripada 3 lilitan. 3 tingkatan. 1, 2, 3. 3 kali jam lilitnya. 1, 2, 3. Kemudian lagi tidak memakainya kecuali dalam munasabat tertentu. Salat kayak kita kan sembahyang maghrib, isya, subuh aja. Kemudian Jumat, kemudian Maulid, acara Maulid ataupun acara besar baru dia memakainya. Adapun di hari-hari biasa tidak memakai imamah. Wa thumma idza tazawwaja wa akmala al-minhaj jaza lahu an yalbas al-imamah fi ayyi waqt 5 dor ila 7 dor. 5 ila 7. Idza tazawwaj wa idza akmala al-minhaj. Kemudian apabila sudah kawin artinya sudah tua sedikit, umur sudah kawin, kemudian dia menyelesaikan kitab minhaj. Orangnya alim lah. Kalau di tempat kita nih lah Fathul Mu'in lah, sudah selesai belajar kitab kuning 5 tahun gitu, maka dia boleh memakai imamah 5 sampai 7 tingkat. 5 sampai 7 tingkat. 7 kali melilit atau 5 kali melilit. Nah, itu bagi orang yang sudah alim dan sudah kawin, dan boleh dia memakainya kapanpun dia suka. Amma idza tazawwaj faqat min dun an yukmil al-minhaj aw akmal al-minhaj wa ma tazawwaj yalbas 5. 5. Atau satu keadaan aja, sudah kawin tapi belum baca minhaj, sudah kawin tapi belum baca kitab kuning. Itu kata beliau 5 kurang daripada 5 kali litan ataupun kurang. Ataupun dia sudah belajar minhaj tapi belum kawin, bujang. Sampai berapa tahun misalnya, min ulama il-uzzab la yatazawwaj. Kada kawin sampai 40 tahun kada kawin, orangnya alim masyaallah. Nah, itu karenanya kada kawin ini merupakan suatu martabat juga dalam agama. Jadi pas dia memakai imamah itu 5 kurang juga. 5 dan kurang. ثم إذا بلغ سن 40 وما فوق وخصوصا إذا كان من آل بيت رسول الله يلبس أكثر 9 11 أكثر شيء غالبا 11 دور. Kalau sudah berumur 40 tahun lebih, dia sudah kawin, punya anak,
bahkan mungkin punya pondok ataupun dia terkenal orang alim, maka dia boleh memakainya 10 ila 11. 10 tingkatan sampai 12 tingkatan. هذا يعني ترتيب تريم مسلف تريم. Ada ini tertib ada di tarim gitu, ini tertib tarim. Dan imamah tingkatan itu berarti bukan hanya tingkatan itu tidak berarti. Jadi tingkatan itu kan ini imamahnya tarim, khas tarim tuh. Di lain kan ada, dan setiap tingkatan berarti ada tertibnya. Artinya orang ini ahli dalam bidang ini. Nah, jadi kita kalaunya masih tahfiz, belum menghafal Quran, belum lagi belajar kitab, belum alim lagi, ya memakai imamah sekedar menghidupkan sunnah. Bukan berarti berani memakai imamah bertingkat-tingkat. Nah, karena kalau kita memakai imam bertingkat-tingkat, maka orang sudah menyangka, oh orang ini alim, oh orang ini sudah belajar ini, orang sini lulusan Yaman kayak itu. Nah, sehingga ada sedikit ya kedustaan, ada sedikit kedustaan. Nah, misalnya kita bukan lulusan Mesir, pakai kopiah yang warna merah itu, abang, kemudian pakai jubah Mesir itu, dikira orang lulusan Mesir, padahal kada. Padahal sama aja yang sudah pakaian orang alim. Jubah ini kan pakaian orang alim di tempat kita. Orangnya kada alim, memakai ini sebenarnya kada boleh. Kada dibolehkan. Karena di situ ada tasyuih namanya. Ada tasyuih itu ada sedikit dusta di dalamnya. Nah, sama ilahnya yang sering ana jelaskan juga, yaitu pirang warna hitam. Pirang warna hitam hukumnya haram. Pirang warna merah, kalau sudah beruban itu sunnah. Dipirang dengan warna merah, dipirang dengan warna kuning, rambut, jenggot, itu sunnah. Tapi kalau dipirang dengan warna hitam, maka hukumnya haram. Kenapa haram? Umur misalnya 50 tahun, harusnya rambutnya diberuban, tapi dipirangnya warna hitam. Bapadah lawan bibiniannya nak kawin. Aku aja umur masih 35, padahal 45. Percaya orang karena kada kelihatan uban. Nah, karena ada sedikit dusta di situ, maka hukumnya haram. Begitu juga dalam berpakaian. Istamir. لكن سلف الكريم سابقا قبل تقريبا 50 سنة كذا كانوا لا يحبون للشاب أن يلبس لا عمامة ولا جبة، وكانوا يؤدبون أبنائهم، خصوصا السادة على البيت يؤدبون أبنائهم على التواضع، وأيضا لأجل يميز العالم من الجاهل، لأنه كان سابقا ما يلبس الجبة والعمامة إلا عالم. Dan ulama-ulama di tarim tetapi habaib itu tidak menyuruh anaknya, apalagi yang masih kecil, untuk memakai imamah, memakai jubah seperti ini ketika dia masih kecil. Nah, supaya membedakan, karena dahulu, di zaman dahulu tidaklah orang memakai pakaian yang seperti ini kecuali orang-orang yang sudah belajar sampai belajar ilmu agama yang sudah dikatakan orang alim gitu. Jadi kita dalam tahfiz masih menghafal Al-Quran ataupun nanti pun kita sudah belajar kitab, tetap kita memakai imamah, karena imamah ini adalah tajnya orang beriman, mahkotanya orang beriman tuh pakai imamah. Orang itu beda, dia pakai imamah atau enggak pakai imamah. Kadang memakai imamah itu beda wajahnya, itu cahaya wajahnya beda. Nah, orang pakai imamah kada mungkin singgah di warung jabelai. Pakai imamah kada mungkin nang mandiri binian. Pakai imamah ya loh. Nah, ini imamah ini juga wiqayah. Imamah adalah wiqayah, menjaga diri kita. Pakaian ini menjaga diri kita. Nah, maka istiqomah di dalam sunnah. Jadi tetap kita niatnya adalah menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi syai' ta'liq min imamah atau khalas? Nastamir? خلاص Samir. Baca lagi, saya baca.